إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kecukupan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang apabila kita berusaha menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dimudahkan dalam thalabul ilm, dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu, jalan menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ahad ketiga, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Yang dimana di kitab ini ditulis oleh seorang ahli ilmu yang bernama Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Nama beliau aslinya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, para jemaah yang Allah muliakan, nama beliau Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Ya, Adz-Dzahabi ini semacam penisbatan. Jadi terkadang kita mendapatkan perkataan namanya Imam Nawawi, ini bukan nama beliau. Jadi ini nama penisbatan kepada sebuah tempat yang di situ ahli ilmu itu berada. Ya. Maka nama beliau, nama Imam Adz-Dzahabi adalah namanya beliau Muhammad, ya, bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Al-Imam Adz-Dzahabi beliau lahir tahun 673 Hijriah. Beliau lahir tahun 673 Hijriah. Kemudian beliau meninggal tahun 748. Tahun 748. Sehingga kurang lebih usianya beliau sekitar berapa? 60 tahunan. Sekitar 60 tahunan.
Dan beliau ini memiliki banyak sekali tulisan-tulisan atau buku-buku yang tersebar di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Ini setelah kita mengenal siapa penulis buku yang akan kita bahas, baru kemudian kita memasuki buku yang beliau tulis ini, yaitu kitab Al-Kaba'ir. Kitab apa? Al-Kaba'ir. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita perlu mempelajari atau kenapa kita perlu membahas materi tentang Al-Kaba'ir atau dosa-dosa besar? Maka dalam hal ini ada sebuah penyair yang dia pernah mengatakan dalam bahasa Arab, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Jadi penyair itu mengatakan araftu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan, aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku lakukan, tapi untuk aku hindari, untuk aku jauhi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui antara keburukan dan kebaikan, maka dia khawatirkan orang tersebut jatuh dalam keburukan tanpa dia sadari. Begitu juga para jamaah yang Allah muliakan, ketika kita membahas tentang dosa-dosa besar, ini bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kita kerjakan. Kita membahas dosa-dosa besar ini supaya kita tahu, kita paham, kemudian kita jauhi sejauh-jauhnya, kita hindari, ya. Jadi kita mempelajari dosa-dosa besar supaya kita bisa selamat dari dosa-dosa ini, supaya kita bisa menyelamatkan diri kita dan anggota keluarga kita dari dosa-dosa besar. Ya bisa dibayangkan para hadirin, kalau seseorang itu tidak paham, nggak punya ilmu, nggak mau belajar tentang dosa-dosa besar itu apa saja, ya, maka orang yang tidak punya ilmu, yang jauh dari majelis-majelis ilmu, bisa jadi orang yang seperti ini, dia akan dengan mudah, dia akan dengan gampangnya jatuh dalam dosa-dosa besar tanpa dia sadari kalau itu dosa besar. Ya, maka ini pentingnya sekali lagi para jemaah, pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, kita luangkan waktu kita sediakan waktu kita untuk belajar. Ya, Allah memberikan kita 24 jam dalam sehari. Kemudian dalam satu pekan Allah ngasih waktu kepada kita. Masa dalam satu pekan kita nggak punya waktu untuk belajar agama? Ya. Dan dengan belajar agama, dengan belajar apa dosa-dosa besar itu, kemudian untuk kita jauhi, kita akan selamat dari godaan dan tipu daya syaitan. Ya, syaitan siapa syaitan? Syaitan ini musuh bebuyutan kita, musuh yang nyata bagi kita semuanya. Syaitan ini tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan santai-santai para jemaah. Syaitan ini akan mengerahkan semua kemampuannya, mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki, yang namanya syaitan ini, untuk menggelincirkan anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Dan itu sudah bersumpah, syaitan ini sudah bersumpah. Ketika syaitan atau iblis ini dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka syaitan ini sudah bersumpah, ya, untuk menyesatkan seluruh anak Adam, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka syaitan ini punya cara-cara untuk menyesatkan manusia. Di antaranya syaitan ini mengajak manusia, mengajak anak keturunan Adam untuk melakukan dosa-dosa besar. Ya. Ini di antara cara-cara syaitan dalam menggelincirkan manusia. Ya. Dan juga di antara cara-cara syaitan dalam menyesatkan manusia, selain mengajak kepada dosa-dosa besar, adalah syaitan ini menghalang-halangi manusia untuk belajar agama, menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi seorang muslim dan muslimah untuk belajar agama. Dibuat sibuk, dibuat malas,
seolah-olah nggak ada waktu dan sebagainya. Seorang ahli ilmu yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi, ini masih mukadimah ya, kita belum masuk ke kitabnya. Seorang ahli ilmu yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah berkata, "I'lam anna awwala talbisi iblisin 'ala nas sadhum 'alil ilm." Ketahuilah, cara pertama yang dilakukan oleh iblis dalam menyesatkan manusia adalah menghalang-halangi manusia dari jalan menuntut ilmu. Ketahuilah bahwasanya cara yang pertama yang dilakukan oleh iblis dalam menyesatkan manusia adalah menghalang-halangi mereka dari menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan li'annal ilma nurun. Ya, karena ilmu itu cahaya. Karena ilmu itu cahaya. Kalau seseorang itu punya ilmu, maka syaitan akan lebih sulit dalam menyesatkan orang tersebut. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang nggak punya ilmu, orang-orang yang hidup dalam kejahilan, kebodohan, syaitan lebih leluasa, lebih gampang untuk menyesatkan, menggelincirkan orang-orang yang nggak punya ilmu dibandingkan menggelincirkan dan menyesatkan orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebuah usaha, sebuah upaya supaya kita bisa terhindar dari jerat-jerat tipu daya syaitan, yaitu dengan menuntut ilmu dan kita mempelajari apa saja dosa-dosa besar sehingga kita bisa menjauhinya dan menghindarinya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membahas tentang buku ini, dosa-dosa besar, berarti di sana nanti ada dosa-dosa kecil. Ya. Kalau ada seorang ahli ilmu seperti Al-Imam Adz-Dzahabi, itu beliau membahas dalam kitab ini tentang dosa-dosa besar, maka bisa dipahami di sana ada juga dosa-dosa kecil. Ya. Ada dosa-dosa besar, ada juga dosa-dosa kecil. Kemudian bagaimana kita bisa membedakan? Ya, selain kita mempelajari buku ini, bagaimana kita bisa membedakan antara dosa-dosa besar dengan dosa-dosa yang kecil? Dalam hal ini telah dijelaskan oleh para ahli ilmu, ya, telah dijelaskan oleh para ahli ilmu di antara definisi dosa-dosa besar. Di antara definisi dosa-dosa besar adalah disebutkan dalam sebuah kitab dosa-dosa besar, yaitu adalah dosa-dosa yang disebutkan hukumannya di dunia. Ya. Mimma fihi haddun fid dunya au jaa fihi wa'idun fil akhirah, atau disebutkan ancamannya di akhirat. Au lu'ina fa'iluhu, atau pelakunya itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini di antara ciri-ciri dosa besar, supaya kita bisa mengetahuinya secara awal, ya, secara kita bisa mendeteksi di awal. Dosa-dosa besar itu para jemaah adalah dosa-dosa yang disebutkan hukumannya di dunia, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, ya. Kemudian hukuman rajam bagi siapa? Orang-orang yang berzina. Kemudian hukuman kisos, orang yang membunuh maka hukumannya dia dibunuh. Ini di antara ciri-ciri bahwasanya dosa itu adalah dosa besar, yaitu dosa tersebut disebutkan hukumannya oleh Allah
atau disebutkan hukumannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Jadi di dunia sudah ada hukumannya, belum lagi nanti di akhirat. Ya. Namun hukuman di dunia ini kalau ditegakkan itu akan mengurangi azab atau meminimalisir azab bagi orang tersebut di akhirat. Kalau orang pencuri misalnya, dia dipotong tangannya, kemudian pencuri ini dengan dipotong tangannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan taubat tersebut si pencuri ini dengan izin Allah di akhirat dia akan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini diantara ciri-ciri dosa besar, yaitu dosa-dosa yang disebutkan hukumannya oleh Allah dan Rasulnya di dunia. Hukumannya itu ada di dunia. Atau juga dosa-dosa besar itu disebutkan ancamannya di akhirat. Ya, disebutkan ancamannya di akhirat, yaitu ancaman berupa neraka, diharamkan baginya surga, ya, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, kemudian dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak, ya, dosa-dosa yang di situ disebutkan ancamannya di akhirat. Kemudian di antara ciri-ciri dosa besar adalah bahwasanya pelakunya itu dilaknat, ya, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan laknat, ya. Jadi kalau ada sebuah hadis yang di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang laknat, maka di situ kita mendapatkan pelajaran bahwasanya dosa tersebut adalah dosa besar, karena pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat itu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini diantara semacam definisi bahwasanya dosa besar itu adalah dosa-dosa yang disebutkan hukumannya di dunia, atau dosa besar itu adalah dosa-dosa yang disebutkan ancamannya di akhirat, atau dosa-dosa yang pelakunya itu dilaknat oleh Allah atau dilaknat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa manfaat yang akan kita peroleh? Ya, biasanya kalau kita itu kan lebih semangat kalau tahu manfaatnya. Manfaatnya apa kalau kita menjauhi dosa-dosa besar? Ya, ini sebuah pertanyaan. Manfaat apa yang akan kita peroleh atau yang akan kita dapatkan kalau kita semasa hidup kita di dunia ini sampai kita diwafatkan oleh Allah, kita bisa menjauhi dosa-dosa besar? Maka dalam ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 31. Surat An-Nisa ayat ke-31. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ir, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar. Kita perhatikan ayat ini. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, apa kata Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Kemudian Allah masih balasan yang lain, masih dalam ayat yang sama, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami, yaitu Allah, akan memasukkan kalian kepada tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini para hadirin yang Allah muliakan, An-Nisa ayat 31, Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, orang-orang yang bisa menjauhi dosa-dosa besar, baik muslim ataupun muslimah, semasa hidupnya, maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah. Dan di akhirat, orang-orang yang menjauhi dosa besar akan mendapatkan tempat kemuliaan
tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang tidak ada lagi kesedihan di dalamnya, tidak ada lagi kecemasan, kegalauan, ya, rasa takut tidak ada, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ayat di antara ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Itu tadi mukaddimah dari yang akan kita pelajari, yaitu dosa-dosa besar, mulai dari nama penulis ini siapa, kapan beliau lahir, kapan beliau wafat, kemudian definisi dosa besar itu apa, dan kemudian keutamaan yang akan diperoleh bagi seorang muslim dan muslimah yang bisa menjauhi dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang utama, yaitu Al-Kabiratul Ula. Dosa besar yang pertama yang wajib kita hindari, yang wajib kita jauhi adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dengan makhluknya, ya, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala mengatakan, al-kabiratul ula asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syirik? Ya. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Yang di sini syirik adalah dosa besar. Karena terkadang kita mendapatkan di masyarakat sebagian orang itu ngomong kepada temannya, kamu jangan syirik dong, gitu. Kamu jangan syirik. Syirik yang dimaksud oleh orang tadi apa? Kamu jangan iri, gitu ya. Kamu jangan dengki sama saya, gitu. Ini syirik yang berlaku di sebagian orang yang muncul atau keluar dari lisan-lisan seseorang ketika dia ngomong kepada temannya, kamu jangan syirik. Namun yang harus kita pahami di sini syirik sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah engkau menjadikan untuk Allah sekutu. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah zat yang telah menciptakan kamu. Ya. Jadi syirik itu ketika seorang muslim dan muslimah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semuanya meyakini Allah yang menciptakan kita. Ini kata Imam Adz-Dzahabi, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu Anda menjadikan bagi Allah sekutu dan Allah yang menciptakan Anda, menciptakan kita semuanya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Kesyirikan itu juga ketika seseorang beribadah kepada Allah dan di saat yang bersamaan dia beribadah kepada selain Allah. Ini termasuk kesyirikan. Ya, dia menyembah Allah, dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa Ramadan, dia umroh dan haji, tapi orang ini di saat yang lain dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinniyin aw najmin aw malaka aw ghaira dzalik. Yaitu termasuk kesyirikan adalah ketika seseorang menyembah kepada Allah dan di saat yang lain, di waktu yang lain dia juga menyembah kepada selain Allah. Bisa berupa batu-batuan, menyembah kepada batu, menyembah kepada kuburan orang-orang yang soleh, disembah kuburannya, atau basyar, atau menyembah kepada manusia.
au syamsin, au menyembah kepada matahari, atau menyembah kepada bulan, atau menyembah kepada nabi, atau menyembah kepada orang-orang soleh yang sudah mati, atau menyembah kepada jin, menyembah kepada bintang, atau yang selainnya. Ya, ini adalah salah satu gambaran kesyirikan yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih. Yaitu seseorang ketika dia menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini adalah sesuatu yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika beliau diutus oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya yang mulia agar mengingatkan bahaya kesyirikan. Qum fa'anzir. Ya, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Mengagungkan Allah itu dengan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau selama 13 tahun di Mekah. Ya. Jadi kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, itu beliau sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 13 tahun di Mekah. Kemudian berapa tahun di Madinah? 10 tahun beliau di Madinah. Ya. Selama 13 tahun ini para jemaah, beliau setiap hari, setiap saat mengajak orang-orang untuk bertauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah-ibadah kepada patung, kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada malaikat dan sebagainya. Ya, karena waktu itu di atas Ka'bah itu ada patung-patung yang disembah. Ya, di atas Ka'bah itu ada patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Ya. Sehingga di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang musyrik, mengajak orang-orang kafir agar mereka hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terjadi kegegeran. Ya. Abu Lahab, siapa Abu Lahab ini? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab sangat cinta kepada Nabi. Gembira dengan kelahiran Nabi, senang. Ya. Sampai-sampai Abu Lahab ini beliau punya 2 anak laki-laki, 2 putra, itu dinikahkan dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum sallallahu. Ya. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, menjelaskan bahaya syirik, maka Abu Lahab ini memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Abu Lahab ini benci dengan dakwahnya Nabi, dakwah tauhid, memberantas kesyirikan. Ini enggak suka Abu Lahab. Ya. Ini enggak disukai oleh Abu Lahab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi datang ke pasar-pasar, mengajak manusia, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ini Nabi SAW, beliau datang ke pasar. Ketika musim haji, beliau menyampaikan tauhid, menjelaskan tentang bahaya syirik. Ini Rasul. Kemudian Abu Lahab ini di belakangnya Nabi, dibuntuti sama Abu Lahab ini. Jangan kau dengar orang ini, jangan kau dengar orang ini, bahkan Abu Lahab. Ya. Jadi di saat Nabi mendakwahkan tauhid, menjelaskan tentang bahaya syirik, Abu Lahab ini orang terdepan di antara orang-orang terdepan yang memusuhi dakwahnya beliau, ya dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilahan wahidan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang didakwahi oleh Nabi,
itu mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang didakwahi oleh Nabi di kota Mekah, itu mereka meyakini, mereka mengimani Allah menciptakan mereka. Allah yang mengatur alam semesta dan isinya. Ya. Hanya saja orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang didakwahi oleh Nabi, mereka menyebutkan Allah dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Di sinilah bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Di sinilah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini mereka menaiki sebuah perahu atau kapal, kemudian mereka berjalan di tengah lautan. Terjadilah ombak yang besar, angin yang kencang. Maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini ketika terjadi gelombang yang besar, maka mereka khawatir, mereka takut kalau kapalnya tenggelam. Di saat itulah mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa hanya kepada Allah. Ya. Karena pada waktu itu mereka yakin yang bisa menyelamatkan mereka dari malapetaka saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung yang mereka sembah itu nggak bisa menyelamatkan mereka. Ya. Ini fitrahnya manusia. Namun ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini setelah selamat dari gelombang yang besar, mereka selamat sampai ke daratan, mereka kembali kepada kesyirikan. Mereka tetap menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperangi oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kita kembali kepada kitab atau kembali pada pembahasan bahwa syirik ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Di sini Imam Ad-Dhahabi membawakan beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Para wanita. Ini Allah Subhanahu Islam memuliakan wanita. Jadi dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal gitu ya, laki-laki tidak ada. Dahulu sebelum Islam itu datang, kita tahu sendiri bagaimana orang-orang jahiliyah itu merendahkan wanita. Mereka tidak senang kalau punya anak wanita. Ya. Jadi kalau mereka punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Maka setelah Islam ini datang, maka Islam memuliakan kaum wanita. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan liman yasha, bagi siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengabarkan kepada kita. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa syirik ini kalau pelakunya itu enggak taubat sampai dia meninggal dunia. Jadi pelaku kesyirikan ini tahu kalau itu syirik. Kemudian dia enggak mau taubat sampai dia meninggal dunia, maka orang yang seperti ini innallaha la yaghfir an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Sehingga hal ini menuntut kita untuk berhati-hati, untuk waspada, ya, untuk siap siaga, senantiasa berusaha untuk menjauhi yang namanya kesyirikan, syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Ya, semuanya kita jauhi.
Terlebih-lebih syirik besar ya. Karena apa? Karena kalau seseorang itu melakukan kesyirikan, syirik yang besar, seperti menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian beristighosah kepada selain Allah, ya. Maka ini syirik-syirik besar. Kalau pelakunya itu tidak mau taubat dan dia paham itu kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang seperti ini. Kalau kita perhatikan, Allah memiliki Asmaul Husna. Di antara nama-nama Allah yang indah itu Allah memiliki nama Al-Ghafur. Apa Al-Ghafur? Allah Maha Pengampun. Ya. Allah ini Maha Pengampun pada jemaah. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, selama kita benar-benar serius, kita benar-benar mohon ampun kepada Allah, maka yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita nggak boleh putus asa. Ya, mungkin kita punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu yang suram. Kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang suram itu kita perbaiki. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ya. Kalau kita benar-benar memohon ampun, maka Allah Al-Ghafur. Allah akan mengampuni. Ya. Kecuali kesyirikan. Kesyirikan ini kalau orang itu sekali lagi kalau orang ini ayat ini mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Ini adalah kalau orang itu meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan dan dia tahu itu syirik dan dia tidak bertaubat, maka orang seperti ini tidak akan diampuni. Adapun kalau orang pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia belajar, dia tahu, dia dikasih tahu, dia dikasih penjelasan, oh ini nggak boleh, oh ini syirik. Kemudian orang itu meninggalkan, kemudian orang itu bertaubat, maka orang yang seperti ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang itu masih hidup melakukan kesyirikan dan dia tahu itu syirik, kemudian dia menjauhi, dia bertaubat dan dia memperbaiki diri, maka ini Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya. Jadi dalam ayat ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Ya. Bagi yang Allah kehendaki. Ini ayat ini adalah menjelaskan tentang bahaya dosa syirik. Dan dosa syirik ini adalah dosa besar yang nomor satu. Dosa besar yang paling besar itu dosa kesyirikan. Tidak ada di dalam Islam dosa yang lebih besar dari dosa syirik itu tidak ada. Ya, oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi di dalam buku beliau ini beliau menaruh nomor pertama ini dosa syirik. Ya, beliau menjelaskan nomor satu, peringkat satu dari dosa-dosa besar itu dosa kesyirikan. Ini bukan nggak ada alasannya. Ini bukan omong kosong, tapi memang di situ dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan hal itu, ya, tentang bahaya kesyirikan. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan ini, ya, sekali lagi Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa dan salah, maka hendaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama dalam memohon ampun itu kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita salah, kita pernah maksiat itu kita akui. Ya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama istri beliau, ketika Nabi Adam ini memakan apa? Ya, memakan buah dari pohon yang terlarang. Itu Nabi Adam mengakui kesalahan beliau. Beliau mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Ini jadi seseorang itu
ketika dia mohon ampun kepada Allah, kita akui dulu kesalahan kita. Kita akui kekhilafan kita. Ya, Rabbana dzalamna anfusana. Ini menunjukkan kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan apabila Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, apabila Engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Ini pengakuan para jemaah. Jadi dosa-dosa, maksiat-maksiat yang mungkin pernah kita lakukan di masa yang lalu kita akui. Ketika kita sendirian di hadapan Allah, ketika seperti malam terakhir misalnya, nggak ada orang lain di situ, kita akui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon ampun kepadanya. Dan ini juga diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Di sini di lafaz Sayyidul Istighfar itu apa? Wa abu laka bidambi faghfirli. Artinya apa? Wa abu laka bidambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku. Ya. Wa abu laka bidambi. Ya Allah, aku mengaku kepadamu atas dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah. Ya, ini kalau enaknya orang itu paham bahasa Arab, terutama paham tentang doa-doa yang dia baca ketika sehari-hari. Ya. Jadi kalau kita baca Rabbana dzalamna itu bukan hanya sekedar lisan, tapi kita memahami isinya, kita memahami maknanya. Begitu juga pula zikir-zikir sehari-hari, zikir pagi dan petang. Itu kita pahami maknanya, itu insya Allah akan lebih bermanfaat. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat yang lain tentang bahaya syirik. Bahwasanya syirik ini dosa besar yang nomor 1. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Ini surat apa? Al-Maidah ayat berapa? 72. Ini ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa syirik ini bukan dosa yang main-main. Ini bukan dosa yang biasa. Ini bukan dosa yang bisa dianggap remeh. Semua dosa itu nggak bisa dianggap remeh. Terlebih-lebih dosa syirik. Allah berfirman, "Innahu", sesungguhnya, man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan makhluknya, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah telah mengharamkan bagi orang tersebut surganya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Ini Al-Maidah ayat 72. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya kesyirikan yang lain. Kalau di ayat yang tadi, An-Nisa 48, di situ Allah mengabarkan dosa syirik ini tidak diampuni kalau pelakunya tidak taubat sampai mati. Kemudian di ayat ini Allah menjelaskan bahaya kesyirikan yang lain, bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dia tidak taubat semasa hidupnya, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah haramkan bagi orang tersebut surganya. Ya. Kalau orang itu diharamkan oleh Allah dari surganya, maka pasti tempat kembalinya ke mana? Neraka. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma'wahu an-nar. Ya. Ini Allah mewanti-wanti, ya. Allah memperingatkan kita agar kita senantiasa menjaga diri dan keluarga kita dari dosa-dosa kesyirikan. Karena setiap muslim dan muslimah pasti memiliki cita-cita, yaitu ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita yang paling tinggi. Cita-cita yang mulia. Ya. Jadi kalau di dunia ini para jamaah, kita semuanya punya harapan. Di dunia ini kita punya cita-cita. Ya, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin pergi ke tempat ini misalnya, ingin bisa mencicipi makanan ini dan itu cita-cita duniawi. Ya. Cita-cita duniawi ini kita tetap berdoa kalau memang cita-cita itu yang diperbolehkan oleh Islam, bukan yang bertentangan dengan syariat Islam.
Kalau cita-cita dunia itu kita berdoa kepada Allah agar Allah bisa memudahkan kita meraih cita-cita tersebut. Kita berusaha totalitas misalnya dalam meraih cita-cita tersebut. Namun seandainya cita-cita dunia ini nggak tercapai, ya Allah menakdirkan yang lain, maka kita nggak perlu terlalu bersedih. Ya. Tapi kalau cita-cita akhirat surga ini yang harus kita fokuskan, yang harus kita kerahkan semua potensi kita untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kasih ilmu, maka ilmunya ini digunakan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmunya diajarkan, ilmunya disebarkan. Ada yang Allah kasih harta, maka orang tersebut menggunakan hartanya sebagai sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikasih oleh Allah kecerdasan, ya. Ada yang Allah kasih jabatan misalnya, maka jabatan itu digunakan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan memudahkan urusan orang, ya, atau yang semisalnya. Maka cita-cita orang yang beriman, tujuan orang yang beriman itu adalah bagaimana meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan meraih surga ini adalah di antara caranya dengan menjauhi kesyirikan. Ya. Menjauhi kesyirikan ini wajib. Sebuah syarat yang wajib untuk bisa meraih surga adalah menjauhi dosa syirik. Ya, menjauhi dosa syirik. Dan di antara cita-cita kita di surga, cita-cita kita di akhirat adalah supaya selamat dari neraka. Ya. Dari neraka. Bahkan disebutkan bahwasanya panasnya neraka ini sebanyak 69 lipat kali daripada api dunia. Jadi kalau api dunia ini kita nggak mampu dan nggak kuat menahan panasnya, bagaimana dengan api neraka? Ya. Jadi pelaku kesyirikan ini kalau dia nggak taubat, sekali lagi supaya kita nggak salah paham, kalau dia nggak taubat dan dia paham itu syirik, sudah dijelaskan bolak-balik itu syirik tapi tetap dia lakukan, maka ini orang yang seperti ini sangat disayangkan. Nanti di akhirat adalah Allah mengancam dia, orang tersebut, dengan nerakanya. Ya. Bahkan ketika di antara doa yang sering dibaca seorang muslim dan muslimah atau yang dikenal di masyarakat dengan doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat ini? Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia. Berikanlah kami kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan dunia ini macam-macam. Kesehatan, anak soleh dan soleha, suami yang soleh, istri yang soleh. Ini kebaikan dunia. Ya. Rumah tangga yang harmonis, rumah yang tentrem, tetangga yang baik, dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan beramal soleh. Ini kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat ini macam-macam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur itu kebaikan di akhirat. Diselamatkan dari azab kubur itu kebaikan di akhirat. Ya, diberikan naungan oleh Allah di suatu hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Itu kebaikan di akhirat. Dimudahkan melewati sirat, itu kebaikan di akhirat. Dimudahkan menerima buku catatan dengan tangan kanan, ini itu kebaikan di akhirat. Ya. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami ya Allah dari neraka. Jadi kalau orang itu berdoa minta kepada Allah dilindungi dari neraka, maka tidak cukup hanya doa, harus usaha. Di antara usaha supaya kita dilindungi dari neraka adalah dengan menjauhi kesyirikan. Ya. Di antara bentuk upaya yang kita kerjakan agar kita dihindarkan dan dilindungi oleh Allah dari nerakanya adalah dengan menjauhi yang namanya dosa syirik. Ini dari surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah memberikan ancaman neraka bagi para pelaku kesyirikan.
Kemudian di dalam ayat yang lain, di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat yang lain. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-13, Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan perbuatan zalim yang paling agung. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Yang dimaksud kezaliman itu apa? Seorang itu dikatakan zalim kalau dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seseorang itu dikatakan berbuat zalim kalau dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, sedangkan ibadah, kita tahu ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Salam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahu din, memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Agama ini kan ya sholat, ya puasa, ya silaturahmi, ya berbuat baik kepada tetangga. Semuanya yang ada dalam Islam berupa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis, murni. Yang namanya mukhlis itu murni, enggak ada campuran-campurannya. Ya. Jadi kalau ibadah itu semuanya hanya untuk Allah, kemudian ada orang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, maka orang ini berbuat zalim. Karena dia mengatakan ibadah bukan pada tempatnya, bukan kepada zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini hati-hati. Jadi berbuat zalim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Dan ayat ini berkaitan dengan nasihat Luqman kepada siapa? Kepada putranya, kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Ini menunjukkan kepada kita para jemaah yang Allah muliakan, hendaknya orang tua, hendaknya seorang bapak, ya, termasuk juga seorang ibu mengingatkan akan putra-putrinya dari bahaya syirik. Ya, mengingatkan anak-anaknya dari bahaya kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman kepada putranya. Ya. Ini perlu kita contoh, perlu kita teladani, perlu kita tiru. Yaitu kita mengingatkan kepada putra-putri kita dari bahaya dosa kesyirikan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu ketika beliau membonceng sepupu beliau, siapa sepupu beliau? Abdullah bin Abbas. Ya. Ini pendidikan Nabi kepada anak yang masih kecil. Abdullah bin Abbas waktu itu belum balik, masih kecil. Ya, ketika dibonceng sama Nabi di atas onta, di atas hewan tunggangan, wahai anak kecil, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, jagalah perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, maka jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah akan di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Ini Nabi mengajari anak kecil ini supaya bertauhid, jauh dari syirik. Kalau engkau mintalah kepada siapa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ajarkan anak-anak kita itu tauhid. Selain kita mengingatkan mereka dari bahaya syirik, maka ajarkan anak-anak kita menguatkan tauhid mereka. Kalau kamu minta dulu kepada Allah. Ya. Jadi anak itu dibiasakan sebelum minta kepada bapaknya, sebelum minta kepada uminya, minta kepada Allah. Ya. Faidah sahabat, sebagaimana Nabi mengatakan kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, dan saat fasadillah. Kalau kau mintalah kepada Allah. Dikit-dikit minta kepada Allah, dikit-dikit minta kepada Allah. Perkara-perkara yang menurut kita remeh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya apa? Supaya anak ini terdidik di atas tauhid. Ya. Dia selalu minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini anak-anak seperti ini dia akan terdidik di atas tauhid yang kokoh. Dan dia akan menjauhi
yang namanya kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Berkata Imam Madhabi rahimahullah, "Faman asyraka billahi ta'ala." Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, summa mata musyrikan, kemudian dia mati dalam melakukan kesyirikan, fa huwa min ashabin nari qat'an, maka dia adalah termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan dan orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus dosa syirik. Adapun dosa-dosa besar yang lain, ya, yang pelakunya belum taubat, maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang seperti ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni orang ini. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengazab orang tersebut. Ini selain dosa syirik. Ya, misalnya ada orang korupsi, kemudian orang ini tahu korupsi itu haram, kemudian dia nggak taubat sampai dia mati, meninggal dalam keadaan tetap berkorupsi, maka orang seperti ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dosa selain dosa syirik, ini dosa besar, korupsi itu dosa besar. Karena termasuk mencuri. Ya, termasuk mencuri ini dosa besar. Tapi kalau seandainya pelakunya nggak taubat, kemudian meninggal, maka ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena selain dosa syirik. Kemudian di sini beliau mengatakan kama anna man amana billah wa mata mu'minan fa huwa min ashabil jannah wa in udzib. Begitu juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini termasuk beriman bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur alam semesta ini dan isinya. Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, selain Allah tidak ada yang tahu tentang hal-hal yang gaib. Ya. Kemudian beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemudian beriman tentang bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah atau kita kenal dengan Asmaul Husna, dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Ini termasuk iman kepada Allah. Kama anna man amana billah. Begitu pula orang-orang yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, dan dia meninggal dalam keadaan beriman, fa huwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa in udzib, walaupun dia harus diazab dulu. Ya. Jadi di sini para jemaah yang Allah muliakan, orang masuk surga itu ada dua macam. Ada orang yang langsung bisa masuk surga tanpa diazab, tanpa mampir ke neraka. Ini ada orang seperti ini. Ya. Ada juga yang kedua, orang-orang yang mereka masuk surga tapi mereka punya maksiat, punya dosa, yang itu menyebabkan mereka harus mampir dulu ke neraka sampai dosa mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan, menghendaki orang ini untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Yang harus kita kejar itu bagaimana caranya kita bisa langsung masuk ke surga. Ya. Satu hari di neraka itu naudzubillah, satu hari di neraka mengeri pada jemaah. Ya. Satu hari di neraka itu sangat mengerikan. Siksa neraka yang paling ringan itu orang disuruh pakai sendal dari api neraka kemudian sampai mendidih otak yang ada di kepalanya. Ini satu hari. Ya. Itu azab neraka yang paling ringan yang Allah berikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini orang kafir, pamannya Nabi. Ya. Didakwahi sama Nabi, disuruh sama Nabi ucapkan la ilaha illallah, tapi Abu Thalib ini enggak mau. Sampai dia meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Ya. Kemudian Nabi meminta kepada Allah supaya Abu Thalib ini dikasih siksaan yang ringan. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa meraih surga Allah langsung
tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, itu luar biasa. Begitu juga orang yang masuk neraka berarti ada dua. Orang yang masuk neraka itu kekal dalam neraka, orang-orang kafir, orang-orang ateis, ya, orang-orang komunis, orang-orang munafik, ini kekal dalam neraka. Ada orang yang di neraka tapi dia nggak kekal, dia harus bersihkan dosa-dosanya. Ini orang-orang yang beriman, ya. Yang penting di dalam hatinya itu masih ada keimanan, walaupun seberat biji sawi, itu orang yang punya iman dalam hatinya masih punya kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana ketika orang itu, seorang muslim maupun muslimah, ketika dia memiliki ibadah yang banyak, dia punya pahala sholat, dia punya pahala haji, dia punya pahala infak, dia punya pahala silaturahmi, pahalanya banyak. Bahkan kalau diumpamakan pahalanya justru besar gunung. Ya. Tapi orang ini ketika di dunia suka mencaci maki, suka membuli, suka menyebarkan aib saudaranya, suka lisannya nggak terjaga, banyak orang yang terzolimi. Maka akan ditegakkan di hari kiamat itu ditegakkan keadilan. Orang-orang yang terzolimi akan didatangkan untuk menuntut, sehingga orang yang banyak pahalanya ini diambil oleh Allah, pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Ya. Jadi orang ini ibadahnya banyak, pahalanya banyak, dan sedikit lagi itu bisa masuk surga sebetulnya. Sedikit lagi bisa masuk surga. Tapi harus ada keadilan, dan Allah Maha Adil. Harus ada keadilan yang ditegakkan. Ya. Kalau ada masih hutang-hutang yang belum terbayar, hutang-hutang yang belum terlunasi, maka disitulah akan ada pelunasan. Ya. Kebaikan-kebaikan orang ini diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi, sampai kebaikannya habis. Kebaikannya habis, nol. Ya. Kemudian kalau sudah nol kebaikannya, dosa-dosa orang yang zalimi diambil, dikasihkan kepada orang yang berbuat zalim. Akhirnya orang ini yang sedikit lagi masuk surga, dia harus diceburkan dulu ke dalam neraka. Akibat lisannya yang tidak terjaga misalnya, akibat akhlak buruknya dan sebagainya. Ya. Baik, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya syirik. Kalau tadi yang kita baca, yang kita simak adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang bahaya kesyirikan. Kemudian di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Ya, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ya, ini Nabi bersabda kepada para sahabat beliau dan kepada kita semuanya umat beliau. Ala unabbiukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar, bi akbaril kaba'ir. Jadi sudah dosa besar yang paling besar. Kemudian Nabi menyebutkan al-isyraku billah. Ya. Di antara dosa besar yang paling besar, sebagaimana hadis ini, adalah menyebutkan Allah dengan makhluknya, menyebutkan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Ini hadis ini jelas dan gamblang, yang di situ Nabi menjelaskan dosa besar yang paling besar, yang nomor satu adalah dosa kesyirikan. Karena bahaya syirik ini, ya karena syirik ini dosa yang besar, dosa yang bahaya. Seorang Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu beliau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Ya, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Makkah, menjadi negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku, jauhkanlah anak cucuku dari menyembah patung dan berhala. Ini Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang beliau mendakwakan tauhid, yang menjelaskan bahaya syirik kepada kaumnya siang dan malam. Ya. Beliau sendiri, Nabi Ibrahim, merasa tidak aman dari dosa syirik ini. Dan setiap muslim dan muslimah nggak boleh merasa aman dari dosa syirik. Ya, kalau Nabi Ibrahim saja, seorang nabi dan rasul, seorang nabi ulul azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau nggak merasa aman dari dosa syirik.
maka kita juga nggak boleh merasa aman dari dosa kesyirikan. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya, doanya Nabi Ibrahim itu kita baca nggak apa-apa. Itu doa dari Al-Quran. Ya, sebaik-baik doa itu doa yang bersumber dari Al-Quran. Kemudian doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasul SAW. Ini sebaik-baik doa. Kalau mampu kita hafalkan, kita hafalkan. Kalau nggak mampu ya doa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, atau yang semisalnya. Ya. Tapi sekali lagi, sebaik-baik doa itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau mampu kita hafalkan dan kita pelajari makna-maknanya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang menyengsarakan. Ya, yang membuat pelakunya itu menderita. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kemudian di antara 7 dosa yang membuat pelakunya sengsara dan binasa, maka pada minha asyirku. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dari 7 dosa tadi yang bisa membuat pelakunya binasa dan sengsara. Yang pertama adalah dosa kesyirikan. Ya, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, "Wa ma hunna?" Apa 7 dosa yang membuat pelakunya itu binasa dan sengsara dan menderita? Maka Nabi menjelaskan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Kemudian as-sihr, ya melakukan sihir. Kemudian wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Kemudian dosa membunuh. Kemudian wa aklu riba, memakan harta riba. Kemudian memakan hartanya anak yatim. Ya, kemudian lari dari medan perang. Ya, dan menuduh wanita muslimah dengan tuduhan-tuduhan keji. Ini di antara 7 dosa yang membinasakan, yang di situ Nabi menyebutkan yang pertama adalah dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan. Kemudian di dalam hadis yang lain, di sini Al-Imam Ad-Darimi membawakan hadis yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maksudnya di sini keluar dari Islam, maka faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ya, ini ancaman atau hukuman bagi orang-orang yang murtad, itu adalah dibunuh. Dan yang membunuh di sini adalah pemerintah kaum muslimin, bukan individu-individu, bukan perorangan. Ya, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang keluar dari Islam, maka dia akan menuju kepada agama-agama yang disitu kesyirikan. Ya, orang-orang Nasrani itu melakukan kesyirikan, orang-orang Yahudi melakukan kesyirikan. Ya, apalagi agama-agama yang itu bukan agama-agama dari langit. Ya, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, ini kan agama-agama yang jelas itu adalah mereka para orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang bahaya dosa kesyirikan. Dan memang syirik ini para jamaah luas pembahasannya, ya. Kesyirikan ini pembahasannya sangat luas, dan insya Allah mungkin bisa dibahas dalam pembahasan kitab tauhid. Ada yang kajian kitab tauhid, ya. Ya. Jadi nanti pembahasan syirik ini bisa dibahas secara mendetail, secara terperinci, panjang lebar itu dalam kitab tauhid. Ya. Di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan tentang bahaya kesyirikan dan contoh-contoh kesyirikan yang sering terjadi atau yang masih terjadi di zaman kita saat ini. Ya. Jadi kesyirikan ini terkadang ada lewat film-film, tontonan-tontonan. Ya. Maka kalau kita kadang orang tua nggak hati-hati, dikhawatirkan anak-anak kita melihat tontonan-tontonan atau film-film yang itu jelas bau-bau kesyirikan itu kental. Ya, seperti film kartun Krishna, ya, atau yang semisalnya lah. Itu ada di salah satu stasiun televisi nasional itu, ya. Itu ada. Jadi
Film-film itu memang buatan orang-orang non-muslim, kemungkinan besar buatan mereka yang itu disebarkan di negeri kaum muslimin, dikhawatirkan mempengaruhi akidah, ya, mempengaruhi akidah kaum muslimin, ya, mempengaruhi akidah anak-anak kita, ya. Terlebih-lebih anak-anak itu sekolah di sekolah negeri, ya, sekolah-sekolah umum yang di situ pelajaran agama itu seminggu sekali, apalagi di situ pelajaran agama yang dijelaskan tentang bahaya syirik, ya. Kemudian di kehidupan sehari dicekoki dengan film-film seperti itu, maka akidah mereka terancam, ya. Mereka tidak tahu mana yang syirik, mana yang bukan. Mereka tidak tahu lagi tentang mana yang tauhid, mana yang bukan, disebabkan karena pendidikan yang ada di sekolah, kemudian pendidikan yang ada di masyarakat, bahkan mungkin pendidikan yang di rumah juga, yang di rumah orang tuanya kurang kritis, kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Ini tadi penjelasan dari dosa besar yang pertama, yaitu dosa kesyirikan, yang semoga Allah SWT menjauhkan kita dan anak cucu kita dari bahaya dosa kesyirikan, ya. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau akan meninggal, beliau itu bertanya kepada Ma'ada ta'buduna min ba'di, ya. Jadi Nabi Yakub ketika beliau meninggal itu beliau bertanya kepada anak-anaknya, Ma'ada ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal, ya. Jadi Nabi Yakub ini nggak khawatir anaknya itu nggak bisa makan, nggak bisa dapat pekerjaan, tapi yang dikhawatirkan oleh seorang ayah, ya, seperti Nabi Yakub itu, beliau bertanya kepada putra-putranya, Ma'ada ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Apakah kalian tetap bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi syirik, atau kalian merubah agama kalian? Ya. Ini yang harus dikhawatirkan seorang ayah, seorang ibu kepada putra-putrinya, agar mereka senantiasa di atas tauhid dan jauh dari yang namanya dosa kesyirikan. Mungkin sampai di sini materinya.